Campurkan ketiga media tanam ini supaya tanaman kamu tumbuh subur walaupun ditanam secara organik. Jadi untuk mendapatkan tanaman yang bisa tumbuh subur walaupun kita tanpa pupuk kimia, hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya ya guys. Jika media tanam yang kita gunakan kualitasnya sudah baik walaupun tanpa pupuk kimia, maka pertumbuhan tanaman juga akan tumbuh dengan baik. Yang pertama tadi aku sudah ngambil tanah dari sisa bakaran sampah ya. Kemudian ini aku tambah lagi untuk kotoran kambing, tapi kotor kambingnya harus yang sudah lama ya guys. Jadi jangan gunakan kotoran kambing yang masih baru ya, karena dia akan bersifat panas dan gak akan baik untuk tanaman. Dan satu lagi bahan yang wajib kita gunakan yaitu sekam ya guys. Sekam itu bisa dibakar ataupun kita gunakan langsung gitu aja. Kalau kita gunakan sekam yang tanpa dibakar, maka kita harus memilih sekam yang sudah jelek atau sudah agak-agak busuk ya. Jadi penggunaan sekam itu tujuannya supaya tanah yang kita gunakan nanti dia tidak gampang padat ya, maka dia akan gembur dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketiga bahan itu tadi sudah aku campurkan di sini dan ini aku mulai masukkan ke dalam potnya ya guys. Jadi di sini aku menggunakan pot yang kemarin aku buat ya. Jadi ini menggunakan sisa dari galon air mineral. Jadi sebelum aku isi media tanam ini, bagian pot yang atas ini aku tadi isi sampah dulu ya guys. Jadi aku menggunakan sampah dari daun-daun kering ya. Jadi penggunaan sampah ini selain bertujuan untuk menghemat media tanam, dia juga bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman kita ketika sampah ini telah membusuk di dalam pot ya guys. Di sini satu persatu aku isiin media tanam untuk pot aku ya, dan di sini aku cuma punya pot 3 biji. Rencananya sih pot-pot ini mau aku tanamin tomat ya guys, karena aku udah ada semayan tomat yang sebentar lagi siap tanam. Lagi pula di kebun mini aku juga belum ada tanaman tomat ya guys. Jadi kalau nanti aku udah ada tanaman tomat, maka tanaman aku sudah lengkap. Cabai ada, tomat ada, dan sayurannya pun banyak. Bakalan menang banyak nih karena bisa lebih hemat untuk biaya pembelian sayuran. Tapi ada yang kelupaan nih aku guys. Aku belum punya tanaman perbawangan. Tapi karena ilmunya belum ada, jadi aku wajib belajar dulu nih gimana caranya untuk nanam bawang merah dan bawang putih. Di sini isi media tanamnya udah selesai dan di sini aku lanjut lagi untuk pindahin pot-pot aku. Jadi untuk potnya ini aku deketin sama kolibag aku yang aku bikin waktu itu ya guys. Untung aja potnya cuma 3 biji nih guys. Kalau banyak tuh aku pasti bakalan kecapean nih ngangkutin pot ini, karena posisinya ini agak kayak nyuntupin jalan. Jadi ini aku geser dikit ke kanan untuk potnya. Nah ini aku tinggal sebentar untuk ngambil air di ember ya, untuk mengisi bagian pot yang bawah. Jadi aku angkat dulu bagian pot yang atas berisi tanah ini ya guys, dan bagian bawahnya ini aku isiin air. Dan air ini nantinya bakalan meresap melalui kain yang udah dipasang di pot ini ya guys. Jadi tanahnya ini bakalan tetap basah guys, makanya kita nggak perlu menyiramnya setiap hari. Makanya aku sebut pot ini sebagai pot anti ribet, karena benar-benar bisa mempermudah kita ya guys. Tapi kalau nanti dilihat airnya ini sudah mau habis, kita harus cepet-cepet untuk nyiramnya ya guys, supaya air yang di dalam pot bagian bawah ini terisi kembali. Yes! Tapi harus diingat ya guys, kalau kita punya media tanam yang baru seperti ini, maka kita